hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk ke Masjid Nabawi dan beliau menjumpai seorang sahabat mulia, Mu'adz bin Jabal. Kita ketahui Mu'adz bin Jabal adalah seorang sahabat yang pernah diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah ke Yaman, yang waktu itu Yaman di bawah kekuasaan Ethiopia dan penganut agama Nasrani. Umar menjumpai Mu'adz bin Jabal di depan makam Rasulullah SAW dalam keadaan menangis. Lalu Umar radhiyallahu anhu pun bertanya, "Ma yubkik?" Apa yang membuatmu menangis? Lalu Mu'adz bin Jabal pun menjawab, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yasira minar riya'i syirik." Bahwa sedikit saja dari perbuatan riya itu adalah syirik. Riya itu seorang melakukan amal ibadah yang sedianya diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, namun ia justru mengharapkan apresiasi pujian dari manusia. Jadi supaya orang yang melihat memberikan pujian. Riya berasal dari kata melihat, artinya ketika seorang melakukan amalan atau perbuatan supaya dilihat oleh orang, lalu orang itu memberikan pujian atau memberikan ganjaran apa, maka dia disebut sebagai orang yang berbuat riya. Kata yang serupa dengan ini tapi dalam konteks berbeda itu sum'ah. Sum'ah itu dalam konteks mendengar. Artinya di sini orang kalau beribadah supaya didengar oleh orang, lalu orang itu memberikan pujian, berarti ini perbuatan sum'ah. Nah, Mu'adz bin Jabal mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal yasira minar riya'i syirik." Bahwa sedikit saja dari riya itu sudah dikategorikan sebagai perbuatan syirik. Lalu beliau melanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai al-atqiya, hamba-hamba yang bertakwa, al-akhfiya, yang ia itu tidak tampak ibadah amalan-amalannya ke permukaan. Jadi enggak dikenal, artinya dia tidak pernah menampakkan amal perbuatan baiknya. Lalu lanjutan dari hadis ini, in ghabu lam yuftaqadu. Kalau ia tidak hadir, maka tidak dicari-cari. Artinya memang orang yang tidak terkenal. Mungkin Mu'adz bin Jabal menangis karena boleh jadi beliau menganggap diri tidak bisa masuk dalam kategori al-atqiya al-akhfiya, orang yang bertakwa dan tidak terkenal. Karena Mu'adz bin Jabal sebagai utusan Rasulullah SAW berdakwah ke Yaman, nanti menjadi pribadi yang sangat dikenal. Bahkan sampai hari ini kita mengenal beliau. Juga di Yaman ada masjidnya, Masjid Mu'adz bin Jabal, meninggalkan berbagai jejak amal kebaikan di sana. Artinya orang mengenang beliau dan orang tahu. Mungkin latar belakangnya beliau menangis disebabkan oleh ini karena sebutkan innallaha yuhibbul atqiya al-akhfiya in ghabu lam yuftaqadu. Kalau tidak hadir tidak dicari-cari. Jadi kalau orang terkenal pas tidak hadir dicari, mana bapak ini? Wa in hadaru lam yu'raf. Kalau hadir pun tidak dikenali. Ya. Dan mereka itu masabihul huda. Ya, qulubuhum masabihul huda. Hati mereka itu adalah lentera petunjuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita menjaga niat. Menjaga agar niat kita murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas.
Ikhlas itu artinya murni atau memurnikan. Maksudnya ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas hanya karena Allah. Karena boleh jadi orang yang ikhlas bisa jadi ikhlas karena yang lain. Jadi sini maksudnya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diinginkan dari ikhlas? Yang diinginkan dari ikhlas ini seseorang melakukan ibadah, perbuatan, amalan hanya mengharapkan pertemuan dengan Allah, hanya mengharapkan ridho Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah, tidak sama sekali mengharapkan apapun dari orang atau dari manusia. Riya sendiri itu kebalikan dari ikhlas ini. Dan riya ini bermula dari karena ketidakfahaman orang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang ma'rifat, kurang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau imannya tidak sempurna, imannya tidak lemah. Kalau kita perhatikan di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang munafikin, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafikin itu mencoba untuk menipu Allah, padahal tipuan itu akan kembali kepada mereka sendiri. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafikin itu kalaupun mendirikan sholat, kalaupun dia melaksanakan sholat, dia berdiri dalam keadaan malas, dengan berat hati. Pokoknya ya sering mempertanyakan buat apa sholat, apa capek-capek dan seterusnya. Qamu kusala yura'unan nas. Mereka mengharapkan pandangan manusia, mengharapkan agar manusia memberikan pujian, memberikan penghargaan, atau melihatnya sebagai orang yang baik, melihatnya sebagai orang yang soleh. Begitulah orang munafikin. Munafikin kan menyembunyikan kekafiran, menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan kemaksiatan, dan menampakkan diri sebagai orang yang soleh. Sebenarnya hatinya busuk, tapi tampak menampakkan diri sebagai orang yang baik. Sifat nifaqnya. Nah, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak ingat Allah kecuali sedikit saja. Jadi pembeda antara orang yang benar-benar beriman dan orang munafikin itu, di antaranya adalah kalaupun sholat mereka riya. Terus sedikit saja mengingat Allah. Kita harus banyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga kita lihat di surah Al-Ma'un, di antara sifat orang yang disebutkan di surah Al-Ma'un, al-ayatul ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu siapa orang yang mendustakan hari pembalasan ad-din, al-jazaa wal hisab, hari di mana perbuatan kita dihitung dan diberikan balasan. Siapakah mereka itu? Siapa orang yang mendustakan hari akhirat? Artinya orang yang lemah tentang iman kepada hari akhirat, atau di mana ad-din itu agama, orang yang mendustakan agama. Yang disifati di sini alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dari salatnya. Di ayat berikutnya alladzina hum an salatihim sahun, ayat berikutnya alladzina hum yura'un, mereka itu melaksanakan ibadah atau salat yang merupakan amalan ibadah yang paling mulia itu dalam rangka supaya orang melihat. Itu riya. Adapun orang yang beriman, yang imannya kuat, yang merupakan ahli surga, Allah tegaskan di surah Al-Insan, "Yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Ahli surga itu yut'imuna at-ta'ama, memberikan makanan kepada orang yang dicintainya, baik itu orang miskin, orang yatim, atau orang yang berkebutuhan. Mereka itu mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan ini karena hanya mengharapkan ridho Allah, hanya mengharapkan pahala dari Allah, hanya mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Tidak cukup dengan itu statementnya. Jadi karena boleh jadi ada niat karena Allah, tapi mungkin ada yang lainnya lagi. Maka ditegaskan setelah innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan kami tidak mengharapkan sama sekali ganjaran, balasan. Tidak pula syukur, tidak pula ucapan terima kasih. Nah itu sering kita dengar orang mengatakan, wah ini orang nggak terima kasih banget sama saya.
udah dibantu, bilang terima kasih aja nggak ada. Nah ini kemungkinan dari ungkapan yang mengatakan bahwa si fulan ini kurang berterima kasih atau hanya untuk mengucapkan terima kasih saja susah, itu mengisyaratkan bahwa ada niat lain selain berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harusnya kita beribadah itu la nuridu minkum jazaa, enggak mengharapkan apapun dari kalian manusia semuanya, balasan apapun, wala syukur, tidak pula mengharapkan terima kasih atau pujian dan lain sebagainya. Jadi dari perkataan kita, perbuatan kita, bahkan hati kita, amalan hati kita, semuanya harus murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah beri kemampuan kepada kita untuk senantiasa menjaga keikhlasan amal-amal kita, sehingga Allah menerima amal ibadah kita. Ikhlas itu kan bukan hanya ketika melakukan perbuatan itu, tapi harusnya dari sebelum kita melaksanakan, ketika melaksanakan, bahkan setelah selesai melaksanakan itu kita harus menjaga keikhlasan tersebut. Dan bahayanya riya itu, kalau Al-Fudail bin Iyad mengatakan tarkul amali min ajlin nasi syirik, tarkul amali min ajlin nasi riya, meninggalkan perbuatan karena manusia itu riya. Dan kita mau sedekah, loh takut riya, akhirnya nggak disedekah, masuk dalam kategori riya. Mau sholat duha misalnya, masih ada orang takut riya, nggak melaksanakan, itu justru masuk dalam kategori riya. Lalu dia melanjutkan wal amalu min ajlin nasi syirik, melakukan amal karena manusia itu masuk dalam kategori syirik. Wal ikhlasu, adapun ikhlas itu bagaimana? Ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu ketika Allah menyelamatkanmu dari dua hal ini, dari melakukan perbuatan karena manusia, selamat dari melakukan perbuatan karena manusia, selamat juga dari meninggalkan perbuatan karena manusia. Itu baru ikhlas. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan, amalan apapun, ya lakukan saja, nggak usah mikir nanti takut lihat, nanti takut orang dan sebagainya. Udah laksanakan, itu bisikan setan yang kita harus tepis, kita harus jauhkan. Laksanakan aja. Jadi kalau kita mau beribadah, nggak usah mikir nanti orang akan menilai sebagaimana. Termasuk juga bersedekah dan sebagainya. Sedekah itu kan boleh terang-terangan. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa si fulan itu beribadah terang-terangan terus kita katakan, oh ini orangnya riya nih. Enggak, jangan sampai kita mengatakan bahwa si fulan itu riya, karena ini berkaitan dengan niat hati yang kita nggak bisa ketahui kan. Boleh jadi malah justru kita yang mengatakan bahwa orang lain itu riya, kita jatuh pada sikap riya tersebut. Jadi serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lebih tahu tentang niat seseorang. Jadi kalau orang mempublikasikan misalnya udah habis udah berpuasa terus ngeposting, wah buka puasa alhamdulillah, kita nggak bisa tuduh dia riya, meskipun peluang untuk riya itu sangat besar karena dari situ mungkin supaya orang berikan pujian, tapi kita nggak tahu niatnya untuk apa. Jadi terang-terangan beribadah itu sisi positifnya boleh jadi akan menjadi dakwah, menjadi ajakan secara tidak langsung kepada orang yang melihat. Jadi ketika orang termotivasi melihat kita melakukan suatu amalan terang-terangan, maka kita akan mendapatkan bagian pahala dari orang yang mengikuti kita. Jadi in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Kalau terang-terangan kamu bersedekah itu bagus. Tapi kalau kamu sembunyikan, kamu berikan kepada orang fakir miskin, maka itu lebih baik, lebih mudah menjaga keikhlasan, lebih mudah menjaga supaya tidak jatuh pada sikap riya. Dan ya tadi saya katakan bahwa ini urusan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat di dalam hati tidak ditampakkan, maka Nabi pernah sabdakan, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wa la suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah itu tidak melihat bagaimana jasad kamu, tidak juga melihat bagaimana rupa kamu, walakin akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati kamu dan amal-amal. Pokoknya niat, kita jaga niat dan kita tidak peduli dengan penilaian orang atau ataupun pujian dari orang. Nah, ini menjadi hal yang penting buat kita ya, karena menjadi syaratnya ibadah yang kita lakukan itu ya dua setidaknya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya dia beramal saleh.
Beramal soleh artinya mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan Allah sama sekali dengan sesuatu. Dan kalau orang melakukan ibadah karena manusia atau karena yang lainnya, itu berarti kan masuk dalam kategori tadi, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai syirik kecil lah. Ini yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya katakan bahwa ini menunjukkan lemahnya iman atau karena orang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengharapkan ganjaran dari manusia itu berarti tidak kenal Allah. Tidak juga yakin dengan akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita semuanya. Ada tiga orang yang sedianya dia ini diduga ketika di dunia bakal jadi ahli surga. Yang pertama, orang yang syahid, sudah wafat di medan perang berjihad, dan ternyata ada niat lain dari jihadnya itu. Yang tahu hanya Allah. Kita nggak bisa menilai niatnya. Pasti pengadilan di akhirat ditanya, apa yang kau lakukan di dunia dulu? Aku berjihad di jalanmu sampai aku syahid. Tapi Allah tahu bagaimana niatnya. Allah bantah, kadzab, kamu dusta. Kamu berjihad, kamu berjuang sampai meninggal dunia itu bukan karena aku, tapi karena supaya dikatakan sebagai orang yang pemberani, supaya disebut sebagai pahlawan. Dan itu telah engkau peroleh. Orang yang mengatakan, oh si fulan ini pemberani, oh si fulan ini penjuang, si fulan ini pahlawan, dan seterusnya. Di akhirat maka tidak dapat. Lalu yang kedua adalah orang yang berilmu atau ahli Al-Quran, atau orang yang mendapatkan Al-Quran, menghafal Quran. Ini juga ancaman peringatan buat orang yang berilmu dan menghafal Quran. Ditanyakan, apa yang kau lakukan di dunia? Dia jawab, aku menghafal Quran karena menuntut ilmu karena. Tapi ternyata ada niat yang lainnya. Maka Allah bantah, kadzab, kamu menuntut ilmu supaya disebut sebagai alim, sebagai orang yang berilmu. Kamu menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qari, sebagai seorang pembaca yang sangat luar biasa. Dan itu telah engkau dapatkan di dunia. Orang sudah menyebutmu sebagai orang yang berilmu, orang yang ahli Al-Quran. Dalam kaitan ini, untuk ilmu ini, hadirin semuanya, kadang kita perlu tata hati kita juga ketika kita menyekolahkan anak kita atau kita menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu ini sebenarnya ganjarannya surga. Jadi nilainya kita menuntut ilmu itu adalah surga. Maka jangan tukar dengan dunia yang remeh-temeh, dunia yang sangat hina. Nabi pernah sabdakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allam illa 'aradha min dunya. Jadi ada orang yang menuntut ilmu yang sedianya dengan ilmu itu harusnya hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi la yata'allam, dia tidak menuntut ilmu itu kecuali hanya untuk mengharapkan sedikit saja kenikmatan dunia, kekayaan dunia. Maka ini orang tidak akan lam yajid arfal jannah, kata Nabi. Lam yajid arfal jannah. Dia tidak akan bisa mencium aroma surga. Ini ancamannya. Padahal para ulama menyebutkan riwayat menegaskan bahwa aroma surga itu sudah tercium dari jarak 70 tahun atau bahkan ada yang 100 tahun. Artinya jarak yang jauh saja sudah tercium aroma surga, wanginya surga itu. Nah, ini orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena supaya dapat ijazah, supaya dapat pekerjaan yang layak, supaya pokoknya dunia lah, semua itu dunia. Ini enggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak bisa mencium aroma surga. Artinya harusnya dia masuk surga karena ilmu, tapi justru dia jauh dari surga karena ilmu tersebut. Ya, kedudukan orang berilmu kan sangat luar biasa ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah tinggikan sebagian orang beriman dan ahli ilmu itu sekian derajat, sekian level lebih tinggi daripada yang lain.
Sampai Allah tegaskan juga, katakanlah wahai Muhammad, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu berbeda. Ya. Nah, ilmu ini harusnya lebih menguatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sedianya orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Siapa ulama itu? Bapak-bapak semua, ulama. Ulama itu jamak dari alim. Alim itu orang berilmu. Jadi ulama itu bukan hanya orang yang belajar ilmu syariah, belajar agama. Semua ilmu apapun yang bapak-bapak kuasai, maka akan mengangkat derajat bapak sebagai alim. Jadi ulama di sini bukan hanya ulama ilmu syariah, tapi semua ilmu. Selagi ilmu itu mendekatkan diri kepada Allah, mengenalkan kepada Allah, maka itu ilmu yang bermanfaat. Dan itulah harusnya innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang belajar biologi, orang belajar kedokteran, orang belajar kimia, fisika, dengan ilmu itu mengenalkan dirinya kepada Allah, maka itu ilmu yang bermanfaat. Dia alim, dia ulama, mereka ulama cuma dikata alim, orang berilmu. Begitulah harusnya kita. Jadi kita nggak dikotomikan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya, ilmu akhirat semua orang harus tahu. Ilmu dunia juga menjadi sarana bagaimana kita lebih optimal dalam beribadah untuk akhirat. Tadi dua golongan yang harusnya masuk surga lebih cepat, lebih dulu, tapi ternyata terhalang masuk surga. Yang ketiga, tadi pertama orang yang berjihad, yang kedua orang ahli ilmu atau ahli Quran. Yang terakhirnya adalah orang yang kaya dan dia bersedekah, banyak bersedekah, banyak bantu orang, lalu diadililah dia. Kenapa kamu melakukan itu? Dia katakan karena engkau ya Allah. Tapi ternyata ada niat yang lainnya. Maka seharusnya dia masuk surga karena amalan tersebut, tapi justru dia dilemparkan, dicampakkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat-sifat ini atau dari golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita supaya selamat dari riya dan kita bisa ikhlas? Tentu yang pertama kali harus kita tata adalah tentang sejauh mana kita mengenal Allah. Ma'rifatullah. Kita harus menyadari bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ibadah apapun, diam kita, gerak kita, hati kita, sendirinya kita, atau bersama-sama kita sama orang lain, itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terekam, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan itu Allah alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui, maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, tentu lebih tahu daripada makhluknya kan. Bahkan Allah lebih tahu daripada kita sendiri. Maka kita hendaknya mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kemudian juga mendudukan Allah Subhanahu wa taala ada dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di salat-salat kita kan kita diingatkan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu kami menyembah. Hanya itu menunjukkan bahwa kita tidak menyembah yang lain, kita tidak beribadah kepada yang lain. Kita murnikan ibadah kita hanya karena Allah, hanya mengharap itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal yang pertama yang harus kita tata adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari mengenal Allah Subhanahu wa taala itu, maka kita juga harus minta pertolongan pada Allah supaya kita bisa ikhlas. Itu yang kita dapati, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Mungkin juga mohon kepada Allah agar Allah jadikan amal-amal kita ikhlas hanya karenanya, agar Allah menolong kita dalam ibadah-ibadah kita. Misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa benar-benar bisa selalu Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika, agar kami aku bisa selalu berzikir, bersyukur, mensyukuri nikmatmu. Ini doa yang kita harusnya ucapkan supaya Allah berikan kekuatan pada kita supaya ikhlas. Dan dalam setiap amal kita harus kita ingat terus harus ikhlasnya karena Allah. Lalu yang lainnya juga adalah punya lingkungan orang-orang yang memang terjaga keikhlasannya. Setidaknya ini akan membawa kita pada perbuatan ikhlas. Kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang memang suka ria, suka pamer perbuatan amal kebaikan, kemungkinan kita akan terbawa. Dan maka di antara ciri orang yang ikhlas itu lebih memilih untuk menyembunyikan amal kebaikan. Banyak di kalangan para ulama itu yang sholat malamnya panjang gitu,
Itu sembunyi-sembunyi, nggak nampakkan, nggak menunjukkan pada orang. Bahkan yang ditunjukkan itu justru seolah-olah dia tidak sholat malam. Jadi dia melakukan sholat malam, tapi yang ditampakkan pada orang sholat nggak sholat malam. Atau dia membantu orang seolah dia nggak membantu orang. Nah, setelah kita melakukan amal itu, kita harus buruk sangka pada diri kita, buruk sangka pada diri kita. Artinya kita menganggap, kayaknya nggak diterima ada amalanku ini, kayaknya amalanku ini tidak bernilai, supaya kita bisa menjaga keikhlasan kita. Lalu yang lain yang kita bisa lakukan supaya kita bisa lebih mudah untuk ikhlas, atau ciri orang yang ikhlas itu tidak peduli dengan pujian dan cacian. Jadi melaksanakan ibadah, mau dipuji atau nggak dipuji atau dicaci, pokoknya tetap aja melaksanakan itu, nggak peduli. Mau dipuji nggak menambah semangat, dicaci juga tidak mengurangi semangat, tetap semangat terus. Ini ciri orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang lain dengan ikhlas itu, insya Allah bisa istiqomah. Ada ungkapan gini, di antara tanda bahwa amal kita itu diterima oleh Allah adalah ketika kita bisa menjaga kesinambungan amalan tersebut. Jadi kalau kita mau lihat amalan kita itu diterima oleh Allah atau tidak, lihat bagaimana kita bisa langgeng melaksanakannya, continue atau tidak. Sholat malam misalnya, sholat malamnya kapan? Apa bulan Ramadan saja, tarawih, setelah itu nggak ada lagi. Baca Quran misalnya, kalau baca Qurannya kapan? Nah itu, kalau kita bisa menjaga kelanggengan itu dan sampai akhir hayat demikian juga, insya Allah Allah menerima amal ibadah itu dan menjadi tanda bahwa kita memurnikan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tantangan kita melakukan beramal secara ikhlas itu sangat luar biasa ya. Entah setan yang disikip kita, entah diri kita sendiri yang memang punya kecenderungan hubbuz zuhur, cinta, menyukai untuk tampil, suka untuk tampil. Apalagi sekarang orang tampil itu tidak hanya di tempat kita, orang ngeposting itu langsung kemana-mana. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu semuanya hadirin yang tidak terkenal, itu lebih mudah untuk ikhlas insya Allah ya. Tapi yang harus kita ingat bahwa orang yang tidak menampakkan amal kebaikan itu, lalu dia beramal banyak, ada ujian yang lainnya. Tadi ujian orang yang menampakkan amal kebaikan kan kemungkinan akan terjerumus pada sikap ria. Tapi orang yang menyembunyikan amal perbuatan juga boleh jadi akan terjerumus ke perbuatan atau amalan yang tidak kalah dahsyatnya, bahayanya. Apa itu? Kalau Bapak Ibu keluar dari rumah merasa diri sebagai orang yang banyak amalan, banyak ibadah, merasa diri orang yang paling soleh daripada orang lain, berarti kita terjangkit penyakit ujub. Dan ujub itu bahaya juga, membatalkan amal kita juga. Jadi kalau keluar rumah, wah bangga dengan pakaian kita, wah Insya Allah udah melayang lah gitu ya, berarti itu harus diwaspadai. Mungkin kita terjerumus pada sikap ujub. Kalau kita merendahkan orang lain secara nyata, Masya Allah, kalau kita menunjukkan pada orang lain secara sikap nyata, merendahkan orang lain, kita masuk ke yang dahsyat lagi, kibr, takabur, sombong, itu lebih dahsyat lagi. Nggak menampakkan saja itu ujub. Kalau menampakkan, merendahkan orang lain, berarti masuk dalam kategori kibr. Al-kibru, kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi memang rangkaian dari amalan hati ini sangat kompleks ya. Setan itu akan menggoda kita dengan berbagai cara. Orang yang berilmu diuji dengan ilmunya, digoda dengan ilmunya, sehingga menganggap orang lain nggak berilmu, seolah dia orang yang paling berilmu. Jadi ujiannya masing-masing ada ujiannya. Orang yang bodoh diuji dengan kebodohannya. Ya, orang yang ahli ibadah diuji dengan ibadahnya. Terus kemudian digoda oleh jin, oleh setan dengan amalan perbuatannya. Pokoknya semuanya ada celah bagaimana setan itu menjerumuskan kita. Semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini, dan Allah terima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ini beberapa hal berkaitan dengan ikhlas dan riya. Semoga Allah jaga kita semuanya, tidak semuanya. Dan tentu bahasan ini bukan hanya bahan ceramah, tapi menjadi pengingat untuk saya terutama supaya lebih menjaga lagi keikhlasan. Dan bukan hanya ada orang katakan bahwa
Ikhlas itu mudah diucapkan, tapi susah diamalkan. Karena ini merupakan sirrun bainal abdi, bainallahi wa wal abd. Ini rahasia antara Allah dengan seorang hamba. Jadi orang lain nggak tahu. Bahkan disebutkan dalam riwayat, malaikat pun tidak bisa mencatat apakah ini ikhlas ataukah tidak ikhlas. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diri kita sendiri. Jadi kita tahu bahwa kita ini niat kita untuk apa, niat kita itu. Kita pada dasarnya kita bisa merasakan itu apakah benar karena Allah ataukah karena yang lainnya. Jadi Allah yang lebih tahu tentang amal perbuatan kita. Semoga Allah selamat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ja'alana Allah wa iyyakum minal mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan barangkali tambahan diskusi semuanya? Cukup? Ya ada. Baik. Insya Allah semoga ada perjumpaan di lain waktu. Kalau nggak jumpa lagi di dunia, semoga jumpa di akhirat di surga tertinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya saya dulu pernah ngisi di sini, tapi suasana masjid yang lain ya. Di belakang lama ya, Insya Allah. Semoga Allah beri kemudahan pada bapak semuanya untuk bisa menuntaskan masjid ini, masjid yang makmur, masjid yang menjadi pahalanya mengalir buat bapak semuanya dan juga jamaah semuanya yang makmurkan masjid ini. Dan semoga menjadi investasi akhirat yang memudahkan jalan ke surga, Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.